Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rekian Ananta Vera dengan NIM 4104221037 dan rekan saya Farah Iba dengan NIM 4101422007. Saya Satria Pamikat dengan NIM 4101422013. Saya Alvina Nur Arafa dengan NIM 4101422020. Di sini kami akan menampilkan video laporan akhir pengembangan usaha, yaitu usaha Pangsos Pamikat sebagai tugas proyek mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Walid SPD MSI. Selamat menyaksikan. Latar belakang perkembangan kewirausahaan di Indonesia terus meningkat, memicu persaingan antar individu dalam mendirikan usaha, baik itu disengaja ataupun tanpa sengaja. Banyak yang terjun ke dunia kewirausahaan karena menjanjikan keuntungan yang menggiurkan dan memberikan kebebasan kreatif serta peluang usaha yang beragam. Dari observasi, tampak minat tinggi pada pengembangan makanan dengan kombinasi rasa dan tekstur unik. Meskipun pangsit dan sosis sudah menjadi favorit, konsumen kini mencari pengalaman kuliner yang lebih menarik. Oleh karena itu, direncanakan pengembangan varian pangsit sosis goreng yang lebih menarik dengan tambahan elemen baru seperti bahan berkualitas tinggi dan variasi saus. Menyadari kebutuhan akan camilan praktis, baik sebagai makanan cepat saji maupun camilan di acara sosial, perusahaan merencanakan penciptaan pangsit sosis goreng praktis dengan cita rasa istimewa. Dengan menggabungkan inovasi kuliner dan kebutuhan konsumen akan makanan praktis dan lezat, kami yakin bahwa rencana pengembangan usaha ini memiliki potensi kesuksesan. Produk ini diberi nama Pangsos Pamikat dengan tagline "Bukan mau tenar, tapi mau jualan". Harapannya, makanan ini akan memikat selera konsumen, membuka peluang perluasan pasar dan meraih popularitas di dunia kuliner yang kompetitif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peluang pasar yang ada? Yang kedua, apa latar belakang nama produk Pangsos Pamikat? Yang ketiga, bagaimana cara membuat Pangsos Pamikat? Yang keempat, berapa modal, pengeluaran, dan laba penjualan? Yang kelima, bagaimana analisis SWOT dari produk Pangsos Pamikat? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui peluang pasar yang ada. Yang kedua, mengetahui latar belakang dari nama produk Pangsos Pamikat. Yang ketiga, mengetahui pembuatan Pangsos Pamikat. Yang keempat, mengetahui modal, pengeluaran, serta laba penjualan dari Pangsos Pamikat. Yang kelima, mengetahui analisis SWOT dari produk Pangsos Pamikat. Selanjutnya, manfaat. Pangsos Pamikat mengembangkan makanan khususnya camilan dengan kombinasi rasa dan tekstur yang unik pada daerah Gunung Patih, khususnya sekitar UNES, yang sasaran utamanya adalah mahasiswa UNES. Kewirausahaan ini membantu mahasiswa dalam belajar menjual produk ke masyarakat, serta dapat memberikan tren inovasi kuliner baru kepada masyarakat. Sebelum mulai memasak, kita belanja bahan dan alat terlebih dahulu. Bahan yang diperlukan yaitu sosis, kulit pangsit, saus pedas, saus tomat, saus keju, mayo, dan minyak goreng. Adapun alat yang diperlukan yaitu tusuk sate, ziplock, dan plastik mika. Setelah berbelanja alat dan bahan yang diperlukan, pertama-tama kita potong kulit pangsit dan sosis terlebih dahulu. Untuk besaran sosis dan kulit pangsit bebas. Tetapi, di sini kelompok kami membagi kulit pangsit menjadi 2 bagian dan sosis menjadi 6 bagian untuk memaksimalkan keuntungan. Setelah dipotong, dilanjutkan dengan menggulung sosis menggunakan kulit pangsit dan tusuk menggunakan tusukan sate. Selanjutnya, tuangkan minyak ke dalam teflon ataupun wajan, lalu panaskan minyak dengan api sedang. Setelah minyak panas, goreng pangsos sampai berwarna kuning keemasan.
Sambil menunggu semua pangsos digoreng, kita repack saus-saus menggunakan ziplock. Setelah semuanya selesai, kita packing pangsos dan sausnya sesuai dengan pesanan. Pada logo tersebut terdapat karakter chef perempuan, label pangsos pamikat dengan background warna merah, tagline, dan background berwarna kuning mustard. Chef perempuan menandakan bahwa anggota kelompok kami dominan perempuan. Kemudian label pangsos pamikat menandakan itu adalah nama dari produk kami yang merupakan singkatan dari pangsit dan sosis, serta pamikat diambil dari nama salah satu anggota kami yang merupakan anggota satu-satunya yang laki-laki. Background merah sendiri menyimbolkan bahwa sosis yang best seller adalah saus tomat dan saus pedas, di mana warna dari saus tersebut berwarna merah. Kemudian di dalam logo kami terdapat tagline dari produk kami yaitu bukan mau tenar tapi mau jualan. Nama produk kami adalah Pangsos yang merupakan singkatan dari pangsit dan sosis serta sedikit plesetan dari kata pansos yang berarti ingin tenar. Oleh karena itu kami menggunakan tagline tersebut. Background warna kuning mustard berarti bahwa kami menyediakan saus keju yang warnanya hampir sama dengan mustard dan merupakan saus spesial yang kami sediakan. Selanjutnya dalam menentukan harga jual, yang pertama kami membeli sesuai dengan bahan-bahan yaitu sosis, pangsit, saus pedas, saus tomat, tusuk sate, ziplock, plastik, mika, minyak goreng, mayonnaise, saus keju, dan ada lain-lain. Untuk sosis itu harga belinya 22.000, untuk pangsit 4.000, untuk saus pedas ada 7.000, saus tomat 6.000, tusuk sate 10.500, ziplocknya 2.500, plastik 5.000, mika 2.500, minyak goreng 17.500, mayonnaise 6.500, saus keju 11.000, dan lain-lainnya ada 7.000. Jadi total modalnya adalah Rp102.000. Selanjutnya kami menentukan harga jual per bungkusnya, yaitu untuk pangsos dengan 2 saus biasa itu harganya Rp5.000, untuk pangsos dengan saus keju harganya Rp5.000 juga, dan untuk pangsos dengan 2 saus biasa ditambah saus keju itu harganya Rp5.500. Dengan modal awal kami yaitu Rp102.000 dan iuran tiap anggota sebesar Rp25.500. Selanjutnya ada hasil penjualan. Kami melakukan usaha sebanyak 6 kali dengan penjualan pertama dengan modal itu Rp71.000, hasil penjualannya Rp175.000 dan labanya Rp104.000. Selanjutnya penjualan kedua dengan modal Rp70.000, hasil penjualannya Rp200.500 dan labanya Rp130.500. Penjualan ketiga yaitu dengan modal Rp69.000, hasil penjualannya Rp100.500 dan labanya Rp31.500. Penjualan keempat yaitu dengan modal Rp95.000, hasil penjualannya Rp175.000 dan labanya Rp80.500. Penjualan kelima yaitu dengan modal Rp61.500, hasil penjualannya Rp91.500 dan labanya Rp30.000. Penjualan terakhir yaitu penjualan ke-6 dengan modal Rp48.500, hasil penjualannya Rp65.000 dan labanya Rp16.500. Sehingga diperoleh laba bersih yaitu Rp291.000. Metode pemasaran. Proses pemasaran dilakukan dengan sistem Open PO. Sistem PO ini dibuka 3-4 hari dan mendistribusikan produk dengan sistem COD. Pembayaran bisa dilakukan secara COD atau melalui Shopee. Proses memasak dilakukan di pagi hari saat sebelum kuliah atau jeda kuliah dan didistribusikan pada saat kuliah dan juga ke kos pelanggan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengembangan yang
kelompok kami telah lakukan, kami telah melakukan inovasi untuk menambahkan bubuk-bubuk sebagai variasi baru. Bumbu bubuk yang kami gunakan adalah bubuk cabai untuk menambah minat pelanggan yang menyukai pedas. Dari hasil penjualan yang telah kami lakukan, sebanyak 6 kali melakukan open PO selama hampir 3 bulan. Kami berhasil mencapai target penjualan yang direncanakan, yaitu 100 piece, dengan menjual sebanyak 161 piece. Sedangkan target penjualan tiap PO adalah 20 piece. Namun di akhir open PO, minat pelanggan sedikit menurun. Menurut pandangan kami, saat open PO dibuka selama 3 hari, target penjualan tercapai lebih dari 20 piece pesanan. Akan tetapi pada PO ke-5 dan ke-6, kami hanya open PO selama 2 hari, jadi pesanan yang kami terima kurang dari target penjualan. Namun dengan modal 102.000, kami mendapat laba kotor 393.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 291.500.